Halo, apa kabar anak-anakku kelas 10 TKJ ya? Semoga kalian sehat-sehat selalu di rumah, jaga kesehatan, jangan keluar rumah, ikuti protokol kesehatan. Di video kali ini, mapel yang akan kita bahas adalah pemrograman dasar. Ya, ditonton videonya, dikerjakan tugasnya. Selamat menyaksikan. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, di video kali ini untuk pelajaran pemrograman dasar ya, untuk kelas 10 TKJ dan multimedia, sedikit pembahasan ya mengenai pemrograman. Apa sih itu program? Oke, program yang akan kita bahas itu dalam hal ini ya lebih ke arah aplikasi ya, aplikasi yang dijalankan atau dioperasikan oleh komputer. Jadi pemrograman yang akan kita pelajari berarti adalah aplikasi yang berjalan di komputer ya, yang berjalan di komputer. Oke, kita ke next slide. Nah, ini adalah KD-KD atau kompetensi dasar ya, pencapaian materi-materi yang akan kita bahas nanti. Kalian boleh screenshot, boleh foto ya, dan kalian catat nih kira-kira apa aja nih yang akan kita bahas nanti. Ya, di poin-poinnya di situ ada menerapkan alur logika pemrograman komputer, memahami perangkat lunak bahasa pemrograman. Oke, dari KD-KD ini semua lebih banyak ya materi-materi yang menyebutkan kalimat program ya, pemrograman, karena memang pelajaran kita adalah pemrograman dasar. Jadi dasar daripada sebuah program. Oke, ini udah dicatat ya, udah di screenshot ya. Kita next video. Nah, apa sih pemrograman dasar itu? Oke, di sini bisa kalian lihat ya. Pemrograman dasar adalah pemrograman yang memberikan ya dasar-dasar logika. Pak, maksudnya gimana, Pak? Dasar-dasar logika. Logika itu adalah sebuah pemahaman ya, atau sebuah pola pikir, cara pikir, hasil daripada pemikiran. Nah, atau prosesnya. Jadi berhubungan dengan pikiran, logika. Itu. Pembentukan pola pikir peserta didik tentang bagaimana membuat sebuah program yang efektif dan efisien. Ya, dengan menguasai dasar-dasar algoritma, diharapkan nih terbentuk pola pikir. Ya, pola pikir nih, bagaimana cara kita berpikir. Peserta didik, ya, pola pikir peserta didik tentang bagaimana menyelesaikan sebuah masalah yang nyata dalam bentuk rangkaian langkah-langkah algoritma. Oke, nanti kita akan bahas algoritma itu apa. Dan menyajikannya dalam bahasa yang natural. Yaitu dalam bahasa natural, pseudocode. Nanti Bapak jelaskan lagi apa itu pseudocode dan flowchart. Oke, itu nanti di next video akan Bapak jelaskan ya. Oke, dalam pembahasan ini juga dikenal struktur percabangan dan perulangan yang sering muncul dalam masalah pemrograman komputer. Itu di next video akan kita bahas. Nah, ini adalah target-target yang akan kalian kerjakan nanti. Di sini diharapkan peserta didik mampu satu ya, memahami konsep algoritma dan struktur algoritmanya. Oke, jadi kalian harus paham nih dari konsepnya dulu.
Setelah paham konsepnya, baru kalian memahami strukturnya. Menyajikan algoritma menggunakan bahasa yang natural. Ya, menentukan variabel dan tipe data dalam sebuah algoritma. Oke, nanti variabel dan tipe data juga akan kita bahas di next video. Memahami operator-operator berbagai tipe data dalam algoritma. Ya, menyajikan algoritma dengan pseudocode dan flowchart. Nah, keluar lagi tuh istilahnya tuh, pseudocode dan flowchart. Menggunakan tools ya atau software untuk membuat flowchart, memahami algoritma percabangan dengan satu kondisi, dua kondisi, atau lebih dari itu. Memahami algoritma percabangan yang bersarang, memahami perulangan dengan kondisi awal dan kondisi akhir. Memahami perulangan dengan kondisi yang diinputkan oleh pengguna atau user. Memahami algoritma perulangan dengan pencacah naik atau turun. Nah, ini boleh di screenshot dulu supaya kalian bisa mencoba lah mencari tahu ini apa sih, pseudocode itu apa, nah flowchart itu apa. Nah, kalian kalau mau mencari tahu pun nggak apa-apa. Oke, di sini ada peta konsep pembelajaran kita ya. Jadi dari awal kalian harus paham apa itu konsep dan struktur algoritma. Setelahnya kalian bisa menyajikan dengan bahasa yang natural. Ya, terus dari bahasa yang natural, nanti kalian bisa menggunakan penyajian dengan pseudocode atau dengan flowchart. Ya, di mana permasalahan nyata itu kalian jabarkan nantinya. Oke, di dalamnya itu nanti ada struktur percabangan, variabel, tipe data operator, dan struktur perulangan. Ini peta konsep yang akan kita pelajari nanti. Nah, dalam sebuah pemrograman, seluruh programnya yang berjalan di komputer itu terkait dengan apa yang namanya algoritma. Oke, di sini kita bahas dulu nih definisi algoritma. Dilihat dari istilah algoritma, ya, awalnya itu berasal dari seorang matematikawan Muslim bernama Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Nah, itu dicetuskan pada tahun 780 Masehi, sekitar 780 Masehi sampai 850 Masehi ya. Yang oleh orang barat menyebut al-Khwarizm sebagai algoritma, yaitu pencetus algoritma, yang diartikan proses ya menghitung dengan angka Arab. Jadi algoritma itu pada dasarnya ya adalah proses perhitungan awalnya. Oke, nanti ada pengembangannya. Salah satu karyanya yang waktu itu monumental itu adalah sebuah buku ya yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan ya, The Book of Restoration and Reduction. Ini awalnya cikal bakalnya istilah aljabar di matematika nih, atau algebra ya. Waktu itu dipakai sampai sekarang kalian masih mempelajari aljabar kan. Seiring dengan perkembangan zaman ya, istilahnya algoritma itu berubah jadi algoritma. Dari algoritma jadi algoritma. Ya, terus setelahnya diartikan sebagai metode perhitungan atau komputasi yang secara umum. Nah, komputer itu kan adalah sebuah proses penghitungan sebenarnya. Semua proses yang ada di dalam komputer ya, itu adalah proses hitung menghitung seluruhnya. Oke, kalau dalam bahasa Indonesia algoritma itu diserap ya, diucapkan dengan kata algoritma.
Oke, kalau definisinya algoritma itu secara lengkapnya ya adalah urutan, dalam bahasa Indonesia itu adalah urutan atau urutan daripada langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Nah, kalau tidak sistematis dan juga tidak logis, itu bukan algoritma namanya. Oke, dalam beberapa konteks algoritma juga dapat diartikan adalah urutan langkah-langkah yang spesifik ya untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, itu definisinya ya. Kita lihat di sini ada strukturnya daripada sebuah algoritma. Oke, inti dari algoritma adalah menemukan solusi dari suatu permasalahan. Jadi, misalkan ada sebuah masalah. Nah, algoritma adalah sebuah solusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya kan? Bisa dilihat di situ strukturnya ya, ada masalah, ada algoritma, ada solusi. Yang di dalamnya ada sebuah input, ya. Kalau di komputernya nih, ya. Di komputer itu ada input, diproses oleh algoritma yang akan menghasilkan solusi berupa output. Nah, masalahnya itu yang diinput ke dalam proses computing. Gitu. Oke, next. Di sini ada pengertian daripada algoritma. Ya, pengertiannya itu balik lagi ke tadi adalah urutan langkah-langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Ya. Terus program merupakan kumpulan instruction atau instruksi atau perintah. Ya, instruction set, kumpulan perintah yang akan dijalankan oleh pemroses, yaitu berupa software. Pemroses itu apa? Itu adalah sesuatu yang memproses, gitu ya. Misalnya mesin penggiling daging. Nah, pemrosesnya itu adalah mesinnya. Itu inputnya adalah daging, outputnya adalah daging giling. Gitu. Oke. Algoritma pemrograman, sini ya di pemrogramannya ya, merupakan langkah-langkah yang terstruktur, tepat dan terperinci yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam proses perancangan sebuah program komputer. Tuh, terus bahasa pemrograman, bahasanya ya, yang berarti bahasa yang digunakan dalam pembuatan program komputer. Contohnya nanti akan kita pelajari nih. Mungkin C++ nanti akan kita pelajari. Tapi di sini ada banyak contoh nih. Ada bahasa program C, ada bahasa C++, ada Pascal, ada Python, ada QBasic, Visual Basic, Java, PHP, CSS, dan lain-lain. Itu adalah sebuah bahasa pemrograman. Untuk apa itu bahasa pemrograman? Di next video akan kita bahas. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada algoritmanya. Oke, di sini ada sebuah permasalahan nih. Ya. Kalian lapar, kalian pengen mie instan. Nah, ada langkah-langkah nih untuk menyelesaikan permasalahan lapar kalian. Apa itu langkahnya? Bisa kalian lihat. Pertama, memanaskan air. Selanjutnya, membuka pembungkus mie instan. Ya. Ada langkah selanjutnya memasukkan mie ke dalam air yang sudah panas. Taruh bumbu di piring, angkat mie jika sudah masak, ya. Campurkan dengan bumbu yang sudah ada di piring dengan mie. Step terakhir, mie siap dihidangkan. Nah, itu adalah contoh dari algoritma ya. Jadi permasalahannya adalah kalian lapar, terus cuma ada mie. Nah, kita buatkan nih sebuah algoritma atau penyelesaian masalahnya, yaitu kalian harus makan. Nah, langkah-langkahnya adalah seperti yang tertera di slide berikut, di slide ini. Itu, oke, paham ya? Ada lagi contoh lain nih.
Di sini ada algoritma bagaimana mengirim sebuah surat. Prosesnya, ya. Jika seseorang ingin mengirim surat kepada kenalannya, ya, di tempat lain, langkah-langkahnya apa aja sih yang harus dilakukan? Oke, langkah pertama, kalian pasti harus menulis surat. Langkah kedua, setelah ditulis, dimasukkan ke amplop ya. Setelah ditulis, surat dimasukkan ke dalam amplop yang tertutup. Amplop dikasih alamat penerima dan pengirim, lalu ditempelkan perangko, ya, pergi ke kantor pos terdekat untuk mengirimkan. Nah, jadi algoritma kayak yang sudah Bapak bahas tadi itu adalah step-step ya yang terstruktur dan sistematis. Coba bayangin kalau misalnya tahapannya nggak terstruktur, ngaco. Kalian pergi dulu ke kantor pos, ya, terus amplop yang di langkah selanjutnya amplop kalian baru kasih nama pengirim dan penerima, baru ditempel perangko, habis itu baru ditutup, baru menulis suratnya. Kan ngaco kayak gitu. Menyelesaikan masalah nggak? Enggak kan? Suratnya nggak bisa dikirim. Nyampe kantor pos kepisah gitu kan, harus ini surat ini amplop, nggak bisa, ya kan? Harus jadi satu paket, surat di dalam amplop gitu. Oke, kita lihat contoh lainnya. Misalnya kalian mau mengambil uang di ATM, ya kan? Dilihat nih proses atau langkahnya ya. Algoritmanya adalah kalian harus memasukkan kartu ATM pada tempat yang telah disediakan. Nah, ini kalimatnya jelas nih. Algoritma tadi harus terstruktur, kompleks, dan jelas juga kan. Oke. Kartu ATM dimasukkan pada tempat yang telah disediakan, bukan kemana-mana dimasukinnya. Harus dimasukkan ke tempat yang telah disediakan. Nah, kalau dimasukin ke misalnya tempat sampah, kalian kan nggak bisa narik nantinya. Kalau kartunya nggak masuk ke mesin, ya kan? Masuk ke mesin juga ada langkahnya atau ada aturannya. Selanjutnya pilih bahasa yang akan digunakan, masukkan PIN ATM, pilih penarikan tunainya, masukkan nominal uang, ya. Tunggu sampai uang keluar dari mesin. Terakhir jangan lupa ambil kartu ATM kembali. Nah, itu langkahnya dari awal sampai akhir itu jelas dan terstruktur. Itu adalah algoritma, nggak boleh ngacak, nggak boleh ngaco, harus jelas. Oke, kita balik lagi ke definisi algoritma. Ya, berarti udah jelas nih, algoritma itu adalah langkah-langkah yang disusun secara menjadi urutan yang logis ya. Bapak ulang, langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis sebuah kegiatan untuk mencapai tujuan. Tuh definisi lain tuh. Terus di Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma juga disebutkan adalah sebuah urutan logis pengambilan putusan, ya, pengambilan putusan untuk pemecahan sebuah masalah. Nah, jadi kalau misalkan ada di situ ada algoritma, ada masalah, ada proses, ada hasil atau solusi. Nah, di mana sih posisi algoritma? Posisi algoritma itu ada setelah masalah. Jadi masalah dulu, algoritma, ya, terus proses, baru solusi, hasil. Itu. Nah, algoritma yang dibutuhkan untuk memerintah komputer mengambil langkah-langkah tertentu dalam menyelesaikan masalah. Di sini juga dijelaskan program, ya, adalah suatu implementasi dari bahasa pemrograman. Jadi ada istilah algoritma, ada istilah program. Nah, beberapa pakar juga memberikan formula nih, jika program itu adalah sebuah paket di mana di dalamnya ada algoritma ditambahkan dengan bahasa pemrograman atau struktur data atau struktur perintah. Nah, komponen yang merancang algoritma itu adalah input, proses, dan output. Jadi di dalam algoritma itu harus ada inputnya, harus ada prosesnya, harus ada outputnya.
kalau sudah masuk ke algoritma pemrograman. Nah, struktur daripada algoritma ya, itu dibagi secara garis besar menjadi 3 bagian. Struktur pertama itu ada nama atau judul algoritmanya atau bagian kepala, header ya. Setelah judul itu ada bagian deklarasi atau kamus. Pokoknya pertama judul, kedua deklarasi, yang terakhir ada bagian deskripsi ya. Oke, paham ya? Nah, kita bahas nih di judul dulu. Bagian teks algoritma yang digunakan sebagai tempat mendefinisikan nama ya, mendefinisikan nama program dengan menentukan apakah teks tersebut adalah program. Nah, itu definisi daripada judul. Gitu ya. Kalian bisa baca sendiri juga, bisa kalian pause videonya, kalian coba baca. Di bawah itu ada contohnya. Contoh daripada sebuah header. Algoritma hitung luas segitiga. Berarti ada suatu masalah nih. Masalahnya adalah bagaimana cara menghitung luas segitiga. Nah, nanti bisa kita buatkan algoritmanya. Dengan yang pertama kita buatkan judul, yaitu algoritma hitung luas segitiga. Oke, paham di judul ya? Nah, selanjutnya ada bagian deklarasi. Oke, bagian deklarasi di sini merupakan cut dulu. Aduh. Nah, selanjutnya ada bagian deklarasi atau bagian kamus. Nah, bisa kalian lihat, bagian deklarasi ini merupakan tahap persiapan dari algoritma. Pada bagian ini akan menjelaskan kebutuhan apa saja agar sebuah algoritma itu dapat berjalan. Nah, istilah lainnya itu adalah alat dan bahan yang didefinisikan. Dalam algoritma pemrograman, bagian deklarasi itu menjelaskan input. Di deklarasi itu ada input atau masukan, apa saja yang akan diproses oleh algoritma, termasuk jenis data input, tipe data, dan juga output, apa yang akan dihasilkan, serta semua hal yang pokoknya dipakai oleh algoritma. Itu. Oke, ini yang didefinisikan kalau sudah masuk ke program nanti. Ada variabel, ada tipe data, ada konstanta, ya, nama prosedur, tipe, fungsi, dan lain-lain. Itu adalah apa yang akan kita pelajari di next video nantinya. Tuh. Oke, bagian terakhir nih. Ada bagian deskripsi. Nah, bisa kalian baca ya. Pada bagian ini itu adalah menjelaskan serangkaian langkah-langkah atau instruksi atau pernyataan statement untuk memproses ya, alat dan bahan atau inputan untuk menghasilkan output hasil ya, untuk menghasilkan solusi sesuai dengan yang diharapkan. Langkah-langkah dalam algoritma itu harus dituliskan dari atas sampai ke bawah. Urutan penulisannya menentukan urutan perintah, misalnya kayak tadi yang Bapak sudah jelaskan.
Maksudnya gimana nih Pak urutannya? Ya, kayak tadi nih, solusi memasak Indomie. Berarti kan tahapan nomor 1, baru setelah selesai akan mengerjakan tahapan nomor 2. Itu, jadi ngurut dari 1 sampai akhir. Dan jangan sampai kebalik-balik, jangan sampai ngaco. Oke, itu bagian deskripsi. Nah, bisa kalian lihat nih contohnya nih. Di sini ada algoritma, ya, algoritma resep puding mutiara. Nah, resep puding mutiara itu adalah judul daripada algoritmanya. Ini contoh ya. Terus yang menjadi bagian deklarasi adalah bahan-bahannya, yaitu apa saja. 1 bungkus tepung, ke 250 gram gula pasir, dan lain-lain. Nah, itu bagian deskripsi. Bahan-bahannya air, terus daun pandan, garam. Nah, itu adalah bagian dari deklarasi. Nah, step-step pembuatannya, misalnya kayak campurkan tepung, gula pasir, dan santan, tambahkan air, tambahkan garam, bla 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 bla, yang secara terstruktur ya dari 1 sampai akhir, itu adalah bagian daripada deskripsinya. Gitu. Paham harusnya ya sampai sini ya. Mana yang menjadi judul, mana yang menjadi deklarasi, mana yang menjadi deskripsi. Paham ya? Oke. Nah, tadi udah kita bahas apa aja ya definisi-definisinya, terus pengertiannya, contohnya sudah kita lihat, sudah kita bahas. Selanjutnya nih ada tugas yang harus kalian kerjakan. Oke, kalian bisa lihat di slide berikut. Boleh kalian screenshot, boleh kalian foto. Di situ ada algoritma nih yang sudah Bapak buat, yaitu langkah-langkah mendownload video dari YouTube. Terus langkahnya apa aja bisa kalian baca, bisa kalian lihat. Ya. Oke, ini udah di screenshot ya. Next. Nah, ini cara penulisannya. Kalian tulis di buku tulis. Pertama, judul algoritmanya. Itu apa dari tugas yang algoritma yang di slide sebelumnya. Yang sudah harusnya sudah kalian screenshot. Ya. Terus bagian deklarasinya itu mana? Bagian deskripsinya itu mana? Terus kalian buatkan algoritma lengkapnya itu seperti apa? Itu ya. Itu cara penulisannya. Nah, setelah itu gimana nih Pak cara ngirimnya, Pak? Nah, kalian bisa lihat nih. Nih, di slide ini nih, personal kontaknya nih. Ya, nama Bapak Taufikur Rahman Hasan, itu nomor Bapak, itu email Bapak ya. Kalian bisa WhatsApp atau bisa email. Kalian foto kertasnya, kalian kirimin ke Bapak. Oke, pada saat pengiriman, jangan lupa nih tulis nama dan tulis kelas, ya. Jangan sampai lupa. Oke, batas waktunya, ya. Batas waktunya Bapak kasih waktu 2 hari. Sekarang hari Rabu ya. Rabu, Kamis, Jumat. Batas terakhir Jumat. Itu harus sudah kalian kirim ke Bapak. Ya, sesuai dengan apa yang sudah kita jelaskan, Bapak jelaskan tadi ya. Oke, tetap di rumah aja, jangan kemana-mana kalau nggak penting-penting banget. Jaga terus kesehatan, ya. Terima kasih dan